Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, saya pengen kasih update seputaran Cardano. Kemarin saya sudah janji untuk berikan update seputar Cardano ya. Cuman ngelihat marketnya yang super duper flat, jadi agak mager ya ngelihatnya ya teman-teman. Jadi gini, before saya lanjut ke Cardano-nya, kita pengen kasih update dulu seputaran Bitcoin. Jadi kalau teman-teman ingat, kemarin kita udah sempat bahas ya, Bitcoin itu membentuk semacam rising wedge pattern ya. Kemudian dari rising wedge pattern, setelah dia breakout, sebetulnya terbentuk lagi semacam rising wedge pattern. Jadi kalau misalnya teman-teman turun time frame lagi ke time frame yang lebih kecil kayak 30 menit, itu kelihatan banget ada rising wedge pattern terbentuk lagi. Dan pasca dia breakout, teman-teman, kalau lihat sekilas ya, ini sebenarnya kalau saya boleh bilang satu pertanda yang kurang begitu baik ya, karena kalau misalnya kita ngelihat pergerakan Bitcoin saat ini, pasca dia drop ini teman-teman ya. Jadi pasca dia drop, sekarang situasinya itu kita ngelihat ada buyer rebound ya. Buyer back to market ya, and then buyer back to market, and then kalau kalian lihat di sini, ini proses sideways yang sangat panjang sekali ya. Artinya sebenarnya kalau misalkan kita bicara untuk ya baik itu big fund ya, mereka sedang building order ya, atau building liquidity di kisaran area tersebut. Dan kita melihat ya, di sini yang menarik adalah either retail or whales itu sama-sama tidak ada yang attract terhadap kondisi market saat ini. Jadi marketnya itu benar-benar low volume ya, benar-benar low sekali volumenya. Dan kalau kalian perhatikan sekilas, jadi prosesnya kan kurang lebih tadi seperti ini ya, buyer going up, and then going up, and then sideways, and sideways ya. Sebenarnya gini, kalau teman-teman kalian lihat saat ini ya, overall kita lihat ini overall ini kita lihat adalah seller yang taking control atas market ya. Dan proses ini kalian bisa consider sebagai koreksi atau corrective move yang dieksekusi oleh si buyer ya. Di sini sebenarnya banyak memberikan kita informasi seperti tidak adanya kemampuan buyer untuk mengcounter trend atau mengcounter marketnya, dan membawa kita kembali ke skenario yang kemarin kita sempat bahas ya, bahwa potensialnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah ekspektasi kita untuk kita ngelihat semacam higher low yang kita cari ya. Memang sih kalau misalkan kita ngelihat sekarang posisinya, sekilas tampak juga memang ketika kita lihat seller ini mencoba untuk memproses atau men-take out semua order yang ada di sini, somehow dia stop di kisaran area ini ya. For some reason dia stop di area tersebut, dan kita belum ngelihat adanya pressure dari seller lagi. Tapi kalau misalnya di sisi lain kita lihat dari time frame 1 jam juga, teman-teman juga harus sadari bahwa proses sideways ini juga bukan merupakan hal yang baik bagi Bitcoin ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pertimbangkan. Di sini ada dua hal yang teman-teman bisa lihat ya, either itu membentuk semacam sideways ya, atau range, atau opsi lain teman-teman juga bisa lihat ini semacam membentuk kayak triangle ya. Nah, mungkin bagi sebagian orang akan consider ini untuk dianggap sebagai bearish pennant ya, karena posisinya dia turun and then correction ya, and then kurang lebih ini kayak semacam pennant ya. In the end nanti mungkin entah jam 7 atau mungkin jam 8 ya, saya rasa sih pagi ini dia bakal ada pergerakan yang signifikan ya. Bisa jadi boom ke atas, bisa jadi boom ke bawah ya. Perlu kita ketahui juga bahwa di hari Jumat kemarin itu kan adalah hari terakhir atau futures contract yang expired ya di hari Jumat terakhir itu. Jadi situasinya sekarang mungkin belum ada yang langsung balik masuk ke futures contract-nya lagi ya. Jadi kayak takes time mungkin ya, maybe they enjoying their weekend right now ya, kita belum tahu teman-teman ya. So itu paling sekilas saja untuk si Bitcoin. Teman-teman harus antisipasi ya breakout ini. Kalau misalkan dia cuman create semacam 1, 2 kayak terus dia langsung penguatan lagi, itu menurut saya sih sangat oke. Tapi ini masalahnya sudah lama sekali teman-teman ya, almost 1 harian ini kita cuma main di kisaran area ini, dan itu berarti breakout atas area resistance atau breakdown atas area support itu benar-benar akan memberikan
pergerakan Bitcoin yang cukup signifikan ya, atau volatilitas ya. Sementara kalian juga perlu perhatikan kita ada resistance di 50% retracement, dan juga kalau misalnya saya hilangkan pergambarannya, kalian bisa lihat di sini ada exponential moving average yang juga nahan pergerakan si Bitcoin. Jadi do be careful ya on your next trade. Nah, next kita akan bahas tentang si Cardano. Jadi Cardano ini teman-teman tahu ya, sebenarnya weekend ini itu ada Cardano Summit ya, ya pokoknya di weekend lah, saya nggak tahu ya. Tapi dampaknya sekarang kalau kita ngeliat pergerakannya ini cukup oke. Kalian bisa lihat sendiri ya dari segi ini yang menurut saya cukup menarik teman-teman. Jadi dari segi RSI itu penurunannya itu udah lumayan, tapi marketnya itu cenderung korektif ya dari penurunan di sini kalau menurut saya. Jadi simpelnya gini teman-teman ngelihatnya, ini adalah impulsive move dan ini adalah corrective move-nya dia ya. Teman-teman bebas boleh bilang ini semacam bull flag kah, atau misalkan bilang ini semacam falling wedge kah, dan lain sebagainya ya. Kalaupun teman-teman menggunakan Elliott Wave Theory, ini kita bisa count juga ya pergerakannya. Jadi akan saya hilangkan dulu di sini ya. Kita akan tarik di sini wave 1, kemudian ini korektifnya adalah wave 2, lalu wave 3 di sini, wave 4 di sini ya, dan terakhir adalah wave 5. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat atau kita asumsikan ini sebagai Elliott Wave Theory atau analisis menggunakan Elliott Wave Theory, maka di sini kita bisa asumsikan adanya ABC correction pattern yang saat ini sedang terjadi. Dan kalau misalkan betul teman-teman, dan seandainya closing daily kita bisa close back above this area yang di kisaran area sekitar $2,2 atau $2,27, maka ada potensi kita sekarang sedang mencoba untuk meng-create semacam new impulsive move sebelum akhirnya dia mencapai all time high lagi ya. Ada beberapa berita positif hari ini terkait Cardano. Salah satunya ya tentunya summit ini juga akan menjadi pengaruh yang akan memberikan impact terhadap pergerakan si Cardano ya. So far sih itu kalau misalnya untuk time frame daily kalian bisa lihat ya beberapa hal yang berpotensi terjadi. Nah, kalau misalkan saya personally, kita harus lihat dulu closingnya di sini teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat closing dari time frame daily kemarin, ini menarik ya, karena kalau misalnya kita lihat dari Bitcoin itu sebenarnya dia cukup terpukul ya, atau cukup kena rejection yang cukup keras kalau menurut saya. Sementara si Cardano ini malah membentuk semacam hammer pattern ya. Intinya sih shadow candle atau tail candle yang panjang ini itu memberikan kita informasi bahwa Cardano itu somehow ada yang melakukan transaksi pembelian di sini gitu. Jadi kayak misalkan istilahnya area ini tuh dijagain lah teman-teman ya. Area di kisaran 50% Fibonacci itu dijagain di kisaran $2,06. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ya, any kind of pullback itu bisa jadi retest terhadap area tersebut. Dan yang lebih serunya lagi teman-teman, kalau saya hilangkan pergambarannya, kalian bisa lihat ya, Cardano itu mampu close back duluan di atas area exponential moving average 55. Mungkin kalau compare dengan yang lain ya, kayak Bitcoin masih failed ya, Ethereum pun failed, terus juga XRP failed ya, BNB failed, ya, bahkan weaker dibandingkan yang lain. Tapi kalau Cardano itu menurut saya much better ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu paling consideration saya terkait dengan pergerakan Cardano. Jadi saya pikir ini Cardano cukup positif di compare dengan yang lain ya. Nah, terus kalau misalnya kita bahas dari time frame panjang ya teman-teman, ini yang saya pengen bahas ya. Jadi sebelumnya saya sempat sharing di grup advance ya, udah cukup lama sih sebenarnya, karena ya sebenarnya bukan cukup lama sih, Cardano ini memang salah satu token yang selalu saya update almost tiap harinya gitu ya, mengingat dia adalah salah satu top 5 token. Nah, beberapa hal yang pengen saya kasih lihat ke teman-teman adalah ini bagi saya membentuk semacam falling wedge pattern ya, dan sebelumnya sempat break dari falling wedge pattern yang minor sifatnya. Nah, kalau misalkan sekarang kalian lihat ya, jadi pada saat terakhir market itu membentuk semacam ya kalian boleh consider ini semacam descending triangle lah ya. Nah, pada saat dia terjadi breakout, kita bisa menggunakan atau mengukur area di sini atau pullback terakhir yang ada di sini untuk mendapatkan beberapa potensial targetnya. Dan sebetulnya waktu awal itu kita lihat dia berpotensi sampai 1618 di kisaran $1,8. Nah, beruntungnya nih teman-teman, kita tuh ketahan sama area di kisaran ini ya, support atau key supportnya dia kisaran $1,9. Kita langsung lihat ada pantulan yang signifikan, pembentukan semacam bullish engulfing. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini juga merupakan area Fibo 127,2% di kisaran $2,03. Jadi yang saya
consider area key supportnya kita itu di sini ya. Yang ini tuh kayak semacam false break aja karena langsung balik naik ke atas. Jadi dia kayak failed gitu. Dan kalau kita lihat teman-teman, ini tail yang terjadi pada pergerakan kemarin pasca Bitcoin dump itu juga ngetes terhadap 1,272 Fibonacci retracement ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pergerakannya saat ini, intinya dia sudah ketahan di kisaran area ini, dan kita ada ngelihat dia potensi sekarang sedang menuju untuk create semacam higher high higher low sequence ya. Ada beberapa hal yang akan saya tambahkan teman-teman. Pertama, di sini kita ada semacam key resistance ya, waktu lalu kita sebelum terjadi breakout ini, dan sekarang posisinya itu sudah break dan retest bahkan, dan kita sustain di atas area tersebut ya. Cuman ada satu lagi challenge yang harus kita lewatin, yaitu di kisaran area ini ya. Area ini saya consider sebagai salah satu area pentingnya dia. Teman-teman mungkin boleh bilang semacam resistance, boleh bilang juga supply zone ya di kisaran area tersebut. Nah, itu yang paling boleh dikonsider ya. Kalau misalkan teman-teman kita udah ngelihat dia mampu break dari kisaran area itu, nah itu ya udah mulai fix berarti untuk dia pergerakannya lebih condong ke arah bullish ya. So far sih kalau misalnya saya boleh tambahkan skenario yang lain adalah pembentukan falling wedge pattern pada time frame 4 jam maupun daily. Tadi bisa kita lihat ya, falling wedge pattern itu ada pada time frame daily, dan kalau kayak misalkan kita gak hubungkan teman-teman, di sini ada beberapa area support yang sebelumnya di touch dan ternyata respectful banget ya waktu dia ngetes di kisaran area ini gitu. Nah, kalau misalnya saya tambahkan lagi, ini kan bisa kita consider sebagai Elliott Wave Triangle Corrective Pattern ya, which is kalau misalkan seperti itu, kalian bisa ukur nih pada saat dia pullback pertama di sini adalah A-nya, kemudian di sini adalah B-nya, kemudian di sini ada C-nya, kemudian di sini ada D-nya, dan terakhir E ya. Jadi A, B, C, D, E wave and then breakout ke atas ya. Nah, sekarang saya mau tambahkan lagi satu skenario teman-teman, yaitu semacam rising wedge pattern yang terbentuk pada time frame 4 jam, atau kalau misalkan teman-teman pengen lihat lebih clear, itu di time frame 1 jam lebih clear ya kelihatannya. Prosesnya itu benar-benar sangat korektif. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sekarang situasinya teman-teman, kita masih bisa ada potensi rejection atas area ini ya. Jadi kalian boleh hati-hati. Terus kalau saya tambahkan satu skenario lagi, ini Fibonacci retracement saya tarik, dan saat ini kita posisinya itu sedang testing di kisaran area Fibo 78,6%, dan kita dapat rejection di dekat situ gitu ya. Nah, selama kita bisa sustain di atas 61,8, I think masih good buat Cardano untuk meneruskan penguatannya. Jadi rising wedge pattern ini sekedar untuk antisipasi aja, supaya kita juga nggak buru-buru untuk entry ke market ya. Kalau misalkan benar ini adalah topnya kita, teman-teman boleh ukur juga menggunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui potential target koreksinya dia, dan itu ada di kisaran 38,2, 50 dan 61,8 yang paling common. Oke? Nah, paling itu aja teman-teman untuk update saya seputaran si Cardano. Intinya good newsnya gini ya, kalau misalnya kita ngelihat, seandainya nih teman-teman ya, saya pengen ngelihat ada konfirmasi, ini anggaplah ya A, B, C, D, E corrective pattern. Jadi saya consider ini sebagai wave satunya kita. Wave satunya kita, and then wave 2-nya kita korektif ya, and then sekarang kita lagi proses menuju ke wave 3, dan wave 3 ekspektasinya adalah dia harus bisa break dari kisaran resistance di sini ya, sebelum akhirnya kita korektif, entah itu wave 4 dan menuju ke wave 5. Jadi tambahannya adalah kita nggak boleh turnover ya dari pergerakan saat ini. Jadi kalau misalnya turnover, berarti kita masih boleh consider bahwa market itu masih dalam posisi downtrendnya ya. Jadi dia masih mempertahankan downtrend downtrend momentum lah yang ada ya. Jadi dia tinggal create semacam lower low lagi, dan kalau misalnya udah break dari kisaran area ini, berarti itu udah break area penting, dan sangat besar probabilitasnya untuk si Cardano ini meneruskan pelemahannya. Oke, so paling itu aja teman-teman. Sekali lagi update saya seputaran Bitcoin dan juga Cardano. Thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian nonton sampai clear, make sure kalian hit di angka 3% untuk komentarnya ya, karena saya lihat udah mulai ada pertumbuhan lagi, walaupun kemarin hari Jumat ya saya upload videonya dan ditonton Sabtu pagi, ternyata banyak ya masih interested ya. Dan hari ini kalau misalnya teman-teman tanya udah tidur belum ya, belum sih teman-teman ya. Kenapa? Karena saya pikir saya pengen lihat sih pergerakan Bitcoin ini gitu, dan sepanjang weekend ini for the first time ya saya nongkrong, even dia kayak malam minggu, wah nggak kemana-mana pergerakannya guys ya, di situ-situ aja. So once again thank you very much. Sekali lagi kalau misalnya kalian suka dengan kontennya, make sure kalian hit like buttonnya, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini juga bisa bertumbuh ya, untuk mungkin reach lebih banyak teman-teman lagi yang
suka dengan seputaran technical analysis. Oke, sampai ketemu lagi di next video update, dan happy weekend everyone. God bless. Cheers.